Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang 3 kesultanan besar. Yang pertama, dinasti Fatimiyah. Yang kedua, dinasti Safawiyah. Dan yang ketiga, dinasti Mughal. Sejarah dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berasal dari suatu tempat yang kini dikenal sebagai Tunisia. Namun setelah penaklukan pada tahun 971 Masehi, ibu kotanya pindah ke Kairo. Fatimiyah didirikan oleh orang yang bernama Abdullah Al-Mahdi Billah yang mengklaim bahwa Bani Fatimiyah adalah keturunan Fatimah, putri Rasulullah yang berideologi Syiah Ismaili. Para khalifah-khalifah dinasti Fatimiyah yang pertama, Abu Muhammad atau yang biasa dikenal dengan Ubaidillah, berkuasa pada tahun 909 hingga 934 Masehi. Yang kedua, Abul Qasim Muhammad Al-Qaim bin Amr Allah bin Al-Mahdi Ubaidillah pada tahun 934 sampai 946 Masehi. Yang ketiga, Abu Zaid Ismail Al-Mansur Billah pada tahun 946 sampai 953. Yang keempat, Abu Tarmim Ma'ad al-Mu'iz Lidinillah pada tahun 953 sampai 975. Yang kelima, Abu Mansur Nizar al-Aziz Billah pada tahun 975 hingga 996. Yang keenam, Abu Ali al-Mansur al-Hakim bi Amrullah pada tahun 996 hingga 1021 Masehi. Yang ketujuh, Abu Hasan Ali al-Zahir li Izaz Dinillah pada tahun 1021 hingga 1036 Masehi. Yang kedelapan, Abu Tarmim Ma'ad al-Mustanshir Billah pada tahun 1036 hingga 1094 Masehi. Yang kesembilan, Al-Musta'li Billah pada tahun 1904 Masehi hingga 1101 Masehi. Yang ke-10, Al-Amin bin Ahkamullah pada tahun 1101 Masehi hingga 1130 Masehi. Yang ke-11, Abdul Al-Majid Al-Hafiz pada tahun 1130 hingga 1149. Yang ke-12, Al-Zafir pada tahun 149 hingga 1154. Yang ke-13, Al-Faiz yang berkuasa pada tahun 1154 hingga 1160. Yang ke-14, Al-Adid yang berkuasa pada tahun 1160 hingga 1171. Tugas Fatimiyah. Pekerjaan Fatimiyah yang pertama atau utama adalah mengambil kepercayaan umat Islam bahwa mereka adalah keturunan Fatimah, putri Rasulullah SAW dan istri Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, tugas yang selanjutnya diperankan oleh Mu'iz yang mempunyai seorang jenderal bernama Jauhar Sidki yang dikirim untuk menguasai Mesir sebagai pusat dunia Islam pada saat itu. Hingga jika menguasai Mesir akan memiliki yang pertama, 1. Mendirikan ibu kota di Kairo. Yang kedua, membina suatu universitas Islam, yaitu Al-Azhar. Yang ketiga, menyebarluaskan ideologi Fatimiyah diantaranya yaitu Syiah, Palestina, Syria, dan Hijaz. Kemajuan yang diperoleh pada dinasti Fatimiyah yang pertama di bidang politik dan pemerintahan. Pada masa itu, dinasti Fatimiyah dipimpin oleh khalifah. Pada segi politik, dinasti Fatimiyah membentuk wazir. Pada masa khalifah Aziz Billah pada bulan Ramadan tahun 367 Hijriah atau 979 Masehi membentuk dewan-dewan pemerintahan di antaranya. Yang pertama Dewan Majelis, yang kedua Dewan Nazar, Dewan Tahqiq atau Sekretaris, Dewan Ba'rid atau Pos, Dewan Tartib atau Keamanan, Dewan Kharaj atau Pajak, dan lain-lainnya. Yang kedua, pada bidang pemikiran dan filsafat, yaitu muncullah kelompok-kelompok ahli filsafat. Salah satunya yang terkenal adalah Ikhwanus Sofa dan banyak muncullah tokoh-tokoh filsuf yang muncul. Yang ketiga, pada bidang pendidikan dan iptek. Yang pertama yaitu membangun sebuah lembaga keilmuan yang disebut Darul Hakim atau Darul Ilmi. Yang kedua, berkembangnya ilmu astronomi. Yang keempat, pada bidang ekonomi dan perdagangan, yaitu mengalami peningkatan keberhasilan pertanian terutama di wilayah Mesir. Yang kelima, pada bidang sosial kemasyarakatan, yaitu 1. Saling hidup dalam kedamaian. 2. Saling menghormati antara satu sama lain. Yang selanjutnya, pada bidang agama, berjalan lancar penyebaran ideologi dinasti Fatimiyah. Kemunduran pada dinasti Fatimiyah diawali atau berawal pada pemerintahan Khalifah Al-Hakim. Beliau memerintah dengan tangan besi, membunuh beberapa orang wazirnya, menghancurkan gereja Kristen, merusak kuburan suci umat Kristen, dan menerapkan aturan kontroversial untuk masyarakat non-Islam. Pada bidang eksternalnya, yaitu bangsa Normadina
Bani Saljuk, Bani Hilal, Bani Sulaim mulai menguasai wilayah Fatimiyah secara perlahan. Tekanan besar yang kedua yaitu dinasti Safawiyah. Bermula dari gerakan Sufi di kawasan Azerbaijan yang disebut Tarekat Safawiyah, kemudian berubah karakter dan menjadi militan di bawah Syekh Junaid dan Syekh Haidar. Safawiyah mulai meluaskan pengaruh dan kekuasaannya dalam bidang politik dan militer ke seluruh Iran, dan berhasil merebut seluruh Iran dari pemerintahan Timuriyah. Khalifah dinasti Safawiyah yang pertama Abu al-Muzaffar Ismail bin Haidar as-Safawi atau yang disebut Ismail I yang berkuasa pada tahun 1502 hingga 1524 Masehi. Yang kedua Abul Musawwar Abul Fath Sultan Shah Tahmasp bin Shah Ismail as-Safawi al-Husaini al-Musafi atau yang disebut Tahmasp I yang berkuasa pada tahun 1525 hingga 1576. Yang ketiga Ismail Mirza atau yang disebut Ismail II, yaitu berkuasa pada tahun 1576 hingga 1577. Yang keempat Muhammad Khuda Bandeh atau disebut Muhammad I yang berkuasa pada tahun 1532 hingga 1596. Yang kelima Abbas bin Muhammad atau Abbas I yang berkuasa pada tahun 1587 hingga 1629. Yang keenam Samirza atau disebut Safi berkuasa pada tahun 1629 hingga 1642. Yang ketujuh Sultan Muhammad Mirza yang atau disebut Abbas II yang berkuasa pada tahun 1642 hingga 1666 Masehi. Yang kesembilan Sultan Husain yang berkuasa pada tahun 1694 hingga 1722. Yang ke-10 Tahmasp II yang berkuasa pada tahun 1729 hingga 1732 dan yang ke-11 Abbas III yang berkuasa pada 1732 dan 1736. Kejayaan yang diperoleh pada dinasti Safawi yang pertama pada masa Sultan Ismail atau Ismail I. Pada masa ini, sultan tersebut melakukan ekspansi untuk memperluas kekuasaannya tersebut. Ia dapat membersihkan sisa-sisa kekuatan dari pasukan Akka, Kunyuh Hulu di Hamadan, dan lain sebagainya. Tidak sampai di situ, dia sangat berambisi untuk mengembangkan sayap untuk menguasai daerah-daerah yang lainnya, seperti ke Turki Utsmani, walaupun dia sadar bahwa Turki Utsmani tersebut adalah musuh yang kuat dan berat. Yang kedua pada masa Sultan Syah atau Abbas I. Pada masa ini, terdapat beberapa kemajuan, yang diantaranya dia pertama, 1. Berusaha menghilangkan dominasi pasukan Gizibals atas Daulah Safawiyah dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak berasal dari tawanan perang Georgia, Armenia, Circassia yang telah ada semenjak Sultan Tahmasp I. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan syarat Abbas I terpaksa menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah menjadi jaminan pada saat itu. Kemajuan di bidang ekonominya pada masa ini dengan dikuasainya Bandar Abbas, maka sumber pendapatan negara dari aktivitas ekspor dan impor menjadi meningkat. Juga dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, Prancis kini telah berada di wilayah kekuasaan Daulah Safawiyah dan sepenuhnya menjadi milik mereka. Pada bidang kemajuan ilmu pengetahuannya, terdapat banyak ulama-ulama atau ilmuwan-ilmuwan yang selalu menghadiri diskusi pada majelis Isfahan dan muncullah ilmuwan-ilmuwan berbakat yang lumayan banyak. Kemajuan pada bidang seni nampak pada gaya arsitektur bangunan-bangunannya, juga dapat dilihat pada kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, dan kerajinan-kerajinan tangan lain sebagainya. Kemunduran yang didapatkan oleh dinasti Fatimiyah. Sepeninggal Abbas I, Daulah Safawiyah berturut-turut diperintah oleh 6 sultan, yaitu Safi Mirza Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmasp II, dan Abbas III. Pada masa sultan-sultan tersebut, Daulah Safawiyah mengalami kemunduran yang membawa kepada kehancurannya, seperti Safi Mirza adalah pemimpin yang lemah dan sangat kejam kepada pembesar-pembesar kerajaan, sehingga pemerintahnya menurun secara drastis. Kota Kandahar sekarang termasuk wilayah Afghanistan. Lepas dari kekuasaan Daulah Safawiyah, direbut oleh Daulah Mughal yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Shah Jahan tidak dapat dipertahankannya. Sementara itu, pada tahunnya diperintah oleh Abbas II adalah sultan yang suka minum minuman keras hingga jatuh sakit dan meninggal, lalu digantikan oleh Husain.
Pada saat Husain, dinasti Safawiyah mulai terangkat kembali karena ia seorang yang alim tetapi memberikan kekuasaan yang besar dan dominan kepada para ulama Syiah yang sering memaksakan paham Syiah kepada para penduduk yang bergiliran Sunni sehingga timbul kemarahan golongan Sunni Afghanistan semakin berontak dan berhasil mengakhiri. Faktor-faktor kemunduran tersebut yang disebabkan oleh internal atau dalam dan faktor-faktor kemunduran yang disebabkan oleh eksternal adalah konflik yang berkepanjangan dan tidak berhenti dengan Turki Utsmani. Kesultanan besar yang ketiga ialah dinasti Mughal. Kesultanan ini didirikan oleh Babur, pemimpin Mongol dari cabang dinasti Timuriyah pada tahun 1526. Ketika dia mengalahkan Ibrahim Lodi, Sultan Delhi terakhir dalam pertempuran Panipat I, kesultanan ini sebagian besar sempat ditaklukkan oleh Sher Shah pada masa Humayun, namun bisa direbut kembali di bawah Akbar yang Agung. Kesultanan ini tumbuh pesat dan terus berkembang sampai akhir pemerintahan Aurangzeb Jahangir, anak Akbar. Pemerintahan kesultanan ini antara 1605 hingga 1627. Khalifah pada dinasti Safawiyah yang pertama, Sahiruddin Muhammad atau yang dikenal dengan Babur, berkuasa pada tahun 1526 hingga 1530. Yang kedua, Nasiruddin Muhammad atau Humayun, berkuasa pada tahun 1530 hingga 1556. Yang ketiga, Jalaluddin Muhammad atau yang biasa disebut dengan Akbar I'azam, yang berkuasa pada tahun 1556 hingga 1605. Yang keempat yaitu Nuruddin Muhammad Salim atau yang disebut Jahanangis, yang berkuasa pada tahun 1605 hingga 1628. Yang kelima, Sahabuddin Muhammad Khurram, yang biasa dikenal dengan Shah Jahan, yang berkuasa pada tahun 1628 hingga 1658. Yang keenam, Muhyiddin Muhammad atau yang biasa disebut Alamgir, yang berkuasa pada tahun 1658 hingga 1707. Yang ketujuh, Muhammad Muazzam atau biasa disebut dengan Bahadur Shah Alam, yang berkuasa pada tahun 1707 hingga 1712 Masehi. Yang ke-8, Muizzuddin Muhammad atau Jahandur Shah, yang berkuasa pada tahun 1712 hingga 1713. Yang ke-9, Fahru Suyar, yang berkuasa pada tahun 1713 hingga 1719. Yang ke-10, Rafi'ud Darajat, dan yang ke-11, Rafi'ud Daulah. Keduanya berkuasa pada tahun yang sama yaitu 1719 Masehi. Yang ke-12, Rosan Akhtar atau Muhammad Shah, yang berkuasa pada tahun 1719 hingga 1748. Yang ke-13, Ahmad Shah Bandur, yang berkuasa pada tahun 1748 hingga 1754. Yang ke-14, Azizuddin atau Al-Margir II, yang berkuasa pada tahun 1754 hingga 1759. Yang ke-15, Muhriul Milad atau Shah Jahanli, yang berkuasa pada tahun 1759 hingga 1760. Yang ke-16, Ali Gauhar atau Shah Alam II, yang berkuasa pada tahun 1760 hingga 1788. Yang ke-17, Bildar Bakht atau Jahaz Saif, yang berkuasa pada tahun 1788. Yang ke-18, Mirza Akbar atau disebut Akbar Shah II, yang berkuasa pada tahun 1806 hingga 1837 Masehi. Yang ke-19, Abu Zafar Surujuddin Muhammad atau Bahadur Shah II, yang berkuasa pada tahun 1837 hingga 1857 Masehi. Kemajuan yang diperoleh oleh dinasti Mughal pada kejayaan pada Sultan Akbar I yaitu berhasil meneruskan program ekspansinya ke sebelah selatan, utara, barat, dan timur. Yang kedua, pada bidang ekonomi. Daulah Mughal dapat melaksanakan kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di sektor pertanian, hubungan komunikasi antar petani dengan pemerintah diatur dengan baik. Di bidang kemajuan di bidang seni dan budaya, yaitu karya seni yang semakin menonjol adalah karya sastra gubahan atau para penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun berbahasa India. Penyair India yang terkenal adalah Muhammad Jayasi, seorang sastrawan sufi yang menghasilkan karya besar
yang berjudul Padmayat berisi tentang kebaikan jiwa dan manusia. Kemunduran dinasti Mughal mulai abad pertengahan. Pada saat ini, kekuasaan pemerintah Daulah Mughal diduduki oleh sultan-sultan yang lemah, tidak bisa mengatur kepemimpinan, rakyat yang di bawah tekanan, dan lain sebagainya. Itu terdapat dari faktor internal. Faktor eksternalnya yang membuat keruntuhan itu terjadi adalah sebagian wilayah yang telah dikuasai atau telah dijajah oleh Inggris dan penguasa Mughal dan rakyat yang berada di bawah tekanan oleh negara Inggris.